Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sawu Inten bagian ke-54. Kembali Maisa Jenar terbungkam, tetapi nama itu rasanya amat manis. Karena itu, meskipun ia tidak menjawab, tetapi dengan tidak sengaja ia mengangguk juga. Ia terkejut ketika Pandan Alas meneruskan, rupanya kau setuju juga. Bukankah Pundak Wangi adalah nama dari bunga pandan? Aku berharap cucuku kelak akan dapat menjadi bunga pandan yang wangi. Maisa Jenar menjadi bertambah bingung. Ia ingin sekali menjawab, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Sampai akhirnya Pandan Alas berkata lagi, Maisa Jenar, kenapa kau diam saja? Setuju atau tidak? Atau barangkali kau punya nama yang lebih baik? Tidak, Ki Ageng. Akhirnya terpaksa ia menjawab sekenanya. Nama itu sudah baik sekali, Ki Ageng. Bagus. Kau setuju dengan nama itu, bukan? Nah, kalau pada suatu ketika kau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Pundak Wangi, jangan kau apa-apakan dia, sahut Ki Ageng Pandan Alas. Nah, sekarang aku akan pergi. Marilah Pundak Wangi, sebaiknya kau meminta diri pada Maisa Jenar. Wajah Roro Wile segera berubah menjadi merah. Ia mencoba tersenyum, tetapi alangkah sulitnya. Dengan terpaksa ia berkata, Selamat tinggal Tuan. Aku mohon diri untuk mengikuti kakek mencari pusaka yang hilang. Mendengar kata cucunya, segera Pandan Alas membetulkan, Maisa Jenar adalah murid sahabatku. Kenapa kau panggil dengan sebutan Tuan? Kau sekarang adalah muridku. Panggil dengan sebutan yang lebih akrab, sebagai dua murid dari dua orang sahabat. Kembali wajah Roro Wilis kemerahan, tetapi terpaksa ia berkata, Aku mohon diri Kakang. Aku akan menyertai guru. Nah, begitulah panggilan seorang sahabat, kata Pandan Alas sambil tertawa nyaring. Sementara itu, terdengar Maisa Jenar menjawab, Mudah-mudahan semuanya selamat, yang pergi dan yang ditinggalkan. Baiklah Maisa Jenar, sahut Pandan Alas. Lekas mandi, aku akan berangkat. Mungkin untuk waktu yang agak lama kita tidak bertemu. Selamat tinggal. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, segera Ki Ageng Pandan Alas dan Roro Wilis yang kemudian bernama Pundak Wangi itu pergi meninggalkan Maisa Jenar dan berjalan perlahan-lahan menyusu pepohonan. Maisa Jenar berdiri tegak seperti patung mengawasi mereka berdua. Pikirannya tiba-tiba menjadi risau. Ia tidak tahu kenapa hatinya bergetar ketika mendengar Pandan Alas mengatakan bahwa mungkin untuk waktu yang lama mereka tidak akan bertemu. Malam tadi ketika ia melihat Pandan Alas itu berangkat untuk mencari pusaka-pusaka yang hilang, ia tidak merasa perasaan seperti pada saat itu. Baru beberapa saat kemudian, Maisa Jenar seperti orang sadar dari mimpi. Kembali ia turun ke mata air untuk mandi. Tetapi bagaimanapun terasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu ketentraman hatinya. Roro Wilis meskipun sudah berpakaian seperti seorang pemuda, namun wajahnya itu selalu mondar-mandir saja di dalam otaknya. Karena itulah, maka setelah ia mandi dan kembali ke rumah sahabatnya, ia tampak agak lain dari biasanya. Tetapi
ia selalu berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. 2-3 hari kemudian Maisa Jenar merasa agak kurang enak untuk tinggal berdiam diri di rumah sahabatnya itu. Bagaimanapun, ia merasa turut bertanggung jawab pula atas hilangnya pusaka-pusaka Demak yang telah dengan susah payah diketemukan dan direbut dari tangan si Marodra. Karena itu, meskipun ia tahu bahwa yang berhasil merampas kedua pusaka itu termasuk angkatan gurunya atau setidak-tidaknya mempunyai kesaktian yang setingkat dengan gurunya serta Ki Ageng, namun adalah kewajibannya pula untuk mencoba-coba menemukannya kembali. Maisa Jenar memutuskan menemui Ki Gajah Sora untuk meminta diri dan kemudian meneruskan perantauannya, dan apabila mungkin untuk mendapat kembali Kyai Nogososro dan Sabu Inten yang telah hilang. Tetapi pada suatu pagi Maisa Jenar telah bersiap-siap untuk meminta diri, tiba-tiba terdengarlah sayup-sayup suara kentongan yang dipukul bertalu-talu dengan irama Dara Muluk Gondo. Itu adalah suatu pertanda bahwa ada pejabat penting dari Istana Demak yang akan datang ke daerah perdikan Banyu Biru. Tanda itu kemudian diulang dan diulang oleh pemukul-pemukul kentongan yang lain, sehingga suaranya terdengar semakin lama semakin dekat. Mendengar tanda-tanda itu, Gajah Sora tampak agak sibuk membersihkan penyambutan. Tetapi bagaimanapun, tampak membayang di wajahnya perasaan yang hambar dan kurang tenang. Meskipun ia belum tahu akan kepentingan para pejabat itu, namun ia mendapat firasat bahwa sesuatu yang kurang baik akan terjadi. Wonomerto yang masih belum sembuh benar segera diundang pula. Beberapa pejabat lain dengan sendirinya telah hadir pula setelah mendengar tanda-tanda itu. Maisa Jenar yang mengerti juga akan tanda-tanda itu menjadi agak bingung. Ia meninggalkan Demak serta melepaskan pakaian keprajuritan karena perbedaan-perbedaan pendapat dengan beberapa pejabat istana. Dan sekarang di suatu tempat yang jauh dari istana, pejabat itu datang untuk suatu keperluan. Ia dibimbang apakah ia harus menemui pejabat-pejabat itu ataukah tidak. Akhirnya, setelah menimbang masak-masak, akhirnya Maisa Jenar meminta kepada Gajah Sora untuk diberi kesempatan tidak usah menemui mereka dan kehadiran tamu-tamu tersebut. Juga tidak perlu dikabarkan bahwa Maisa Jenar sedang berada di Banyu Biru. Ia akan berada di dalam ruang tengah sambil mendengarkan apa kepentingan para pejabat itu datang ke daerah perdikan Banyu Biru. Sejenak kemudian terdengarlah di kejauhan suara sangkakala. Itu adalah suatu pertanda bahwa yang datang adalah pejabat-pejabat penting. Mendengar sangkakala itu, Gajah Sora menjadi bertambah sibuk. Diperintahkan seorang meniup sangkakala pula untuk menyatakan kesediaan kepada perdikan Banyu Biru menerima tamu-tamu penting dari pusat. Sementara itu, beberapa orang yang telah siap di atas kuda untuk menyongsong tamu-tamu dari Demak itu. Ketika Ki Ageng memberikan tanda-tanda, segera mereka pun berangkat. Maisa Jenar yang menanti kedatangan tamu-tamu itu dari ruang dalam menjadi semakin lama semakin gelisah. Kalau saja ia telah meninggalkan tempat itu, maka apapun yang terjadi, ia sudah tidak melihatnya lagi. Tetapi sekarang, pada saat ia masih berada di tempat itu, dapatkah kiranya ia berdiam diri? Sebab dalam tangkapan Maisa Jenar, kedatangan para utusan dari Demak itu masih ada sangkut pautnya dengan keris Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Beberapa saat kemudian, sebelum punggung Maisa Jenar basah oleh keringat dingin yang mengalir karena kegelisahannya, terdengarlah derap kuda di halaman. Perasaan ingin tahu Maisa Jenar sedemikian besar sehingga lewat lubang-lubang papan sambungan dinding ia mengintip. Ketika ia melihat pimpinan rombongan dari Demak itu, dadanya bergetar.
rupa-rupanya rombongan ini dianggap sedemikian pentingnya sehingga telah ditunjuk untuk memimpin rombongan ini. Seorang perwira dari pengawal bandar berkota, yaitu Palindih, seorang perwira yang sangat terkenal, yang saat Pangeran Sabranglor menyerang Portugis di Malaka, dialah yang mempergunakan sebagai batu loncatan untuk meluaskan jari-jari penjajahannya ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Ia sudah menjabat sebagai pimpinan dari salah satu kapal dalam armada yang dipimpin langsung oleh Adipati Unus sendiri. Pada saat itu, Gajah Sora yang masih sangat muda yang ikut sebagai sukarelawan dalam penyerangan itu beruntung terpilih menjadi anggota pengawal Sabranglor. Karena pemuda itu telah menunjukkan ketangkasan yang luar biasa, maka dari pangeran ia menerima hadiah sebuah tombak pusaka. Karena itu, ketika Ki Ageng Gajah Sora melihat siapakah yang datang, maka dengan tergopoh-gopoh ia turun ke halaman menyambut tamunya dengan salam persahabatan. Mereka telah saling berkenalan dan telah mengetahui kebesaran masing-masing. Tamu-tamu dari Istana Demak itu segera dipersilakan naik ke pendopo, di mana telah hadir para pejabat Tanah Perdikan dan pimpinan-pimpinan Laskar Biru. Di belakang, Nyi Ageng pun telah bekerja keras menyiapkan suguhan yang dianggapnya pantas untuk menjamu tamu-tamu dari kota. Setelah mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing, serta setelah mereka datang mendapat jamuan pelepas haus, maka mulailah Arya Palindih menyampaikan keperluannya datang ke Perdikan Banyu Biru. Meskipun wajahnya tampak keras, tetapi karena umurnya yang telah agak lanjut, maka ia berusaha untuk berhati-hati. Anak Mas Gajah Sora, izinkanlah aku menyampaikan pesan Baginda untuk anak Mas Kepala Daerah Perdikan Banyu Biru. Pertama, Baginda Sultan Demak menyampaikan salam taklim untuk anak Mas, serta doa mudah-mudahan pemerintahan Perdikan Banyu Biru yang didasarkan atas ketetapan sejak Baginda Brawijaya Pamungkas ini dapat berlangsung dengan sempurna, serta keputusan Baginda untuk tetap menghormati prasasti ketetapan Tanah Perdikan ini, kata Arya Palindih. Adapun yang kedua, lanjut Arya Palindih, Baginda Sultan Demak mengucap syukur kehadirat Allah bahwa anak Mas dari Banyu Biru yang sudah dikenal oleh Baginda sejak penyerangan ke daerah utara yang pada saat itu pemerintahan Demak masih dipegang oleh Pangeran Sabranglor telah berhasil menyelamatkan kedua pusaka istana, Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Mendengar kata-kata itu yang diucapkannya dengan jelas, setiap suku katanya, baik Gajah Sora maupun Mahesa Jenar yang berada di dalam ruangan, dadanya merasa seolah-olah tertindih beban yang sangat berat. Wajah Gajah Sora segera berubah, serta pandangannya menjadi suram. Meskipun hal itu telah diduganya, namun bagaimanapun darah Gajah Sora mengalir bertambah cepat juga. Maka dengan agak gemetar serta berusaha untuk menguasai diri, Ki Ageng Gajah Sora menjawab, Paman Arya Palindih yang aku hormati, pertama, aku merasa sangat berbesar hati atas kesudian Paman serta atas kemurahan hati Baginda mengutus sebuah rombongan untuk datang ke daerah terpencil ini. Adapun yang kedua, aku menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya pula atas perhatian Baginda kepada hasil yang telah aku dapatkan, yaitu menyelamatkan Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Sampai sekian kata-kata Gajah Sora terputus, hatinya menjadi semakin gelisah serta dadanya bertambah berdebar. Dengan berusaha sedapat-dapatnya untuk menguasai dirinya, ia melanjutkan, tetapi Paman, sebaiknya aku berkata terus terang bahwa mungkin karena kesalahanku,
Karena aku tidak mampu menjaga keselamatan kedua pusaka itu, maka beberapa hari yang lalu kedua pusaka itu hilang kembali. Mendengar keterangan Gajah Sora, Arya Palindih terkejut sehingga duduknya tergeser ke belakang. Dengan mata yang mengandung 1001 macam pertanyaan, ia memandangi Gajah Sora tanpa berkedip. Gajah Sora merasakan bahwa sesuatu bergolak di dalam dada Arya Palindih. Karena itu, ia merasa perlu untuk memberikan penjelasan atas hilangnya kedua pusaka itu. Maka dengan sedikit gemetar, Gajah Sora mana ia mendapatkan kedua keris itu di Gunung Tidar, sampai kedua keris itu hilang dicuri orang, dengan kesaksian orang-orang yang pada saat itu masih belum sembuh benar, seperti Wonomerto, Panjawi, dan lain-lainnya. Tetapi sudah tentu saja sama sekali tak menyebut nama Maesa Jenar atau yang lebih terkenal dengan sebutan Rangga Tohjaya. Meskipun Gajah Sora telah mengatakan semuanya yang terjadi, tampaknya Arya Palindih masih memancarkan rasa kesangsian. Beberapa kali ia memandang berkeliling kepada Wonomerto, Bantaran, Panjawi, Sawung-Rono, dan kepada para pengiringnya, seolah-olah ia meminta penjelasan yang lebih banyak lagi, serta meminta pertimbangan-pertimbangan. Akhirnya, setelah beberapa saat mereka berdiam diri, berkatalah Arya Palindih, "Anak Mas Gajah Sora, aku tahu betapa besar kemampuan anak Mas. Anak Mas adalah salah seorang kepercayaan almarhum Pangeran Sabdanglor, yang juga disebut Adipati Unus pada usia yang sangat muda. Sekarang, anak Mas telah berusia 2 kali lipat. Aku percaya bahwa dalam usia yang sekarang ini, anak Mas telah merupakan seorang yang maha perkasa. Ditambah lagi, aku dengar Laskar Banyu Biru adalah laskar yang teguh dan perwira. Masih adakah gelombang-gelombang perampok yang hanya dapat menjegat pedang-pedang yang tak berdaya itu berani mendekati Banyu Biru, apalagi memasuki rumah kepala daerah Perdikan?" "Paman Arya Palindih," jawab Gajah Sora, "apa yang paman katakan adalah benar. Tetapi yang datang ke Banyu Biru bukanlah rombongan pencuri-pencuri kerdil yang hanya mampu membongkar dinding. Tidaklah paman pernah mendengar nama-nama seperti Lowo Ijo, Simarodra, sepasang ulin dari Rawa Pening, Jaka Soka dari Nusa Kambangan, dan yang lebih terkenal dengan Pasingsingan? Mereka semua telah beramai-ramai datang ke Banyu Biru seperti orang yang dahulu mendahului, seolah-olah kedua pusaka itu dapat mereka miliki dengan seenaknya saja. Kami telah berusaha sekuat tenaga kami, sampai beberapa orang kami luka parah, bahkan anakku sendiri terluka." Arya Palindih menarik nafas dalam-dalam, dahinya tampak berkerut. Meskipun usianya telah melebihi setengah abad, namun ia masih tampak segar dan perkasa. Beberapa rambut putih yang tumbuh di pelipisnya tampak menambah wibawanya. Beberapa saat lamanya ia tidak berkata apa-apa. Ia sedang mencoba memahami keterangan-keterangan Gajah Sora yang bagaimanapun sebenarnya agak janggal baginya. Kemudian terdengarlah ia berkata, "Aneh sekali. Kenapa mereka baru akan merebutkan pusaka-pusaka itu setelah berada di tangan anak Mas? Kenapa mereka tidak merebutnya selagi pusaka-pusaka itu masih berada di tangan Simarodra Gunung Tidar?" Gajah Sora mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa Arya Palindih agak membimbangkan keterangannya. Karena itu ia melanjutkan, "Adakah paman dapat membayangkan kekuatan raksasa yang mendatangi Banyu Biru bersama-sama? Tentang keheranan paman, kenapa baru setelah pusaka-pusaka itu berada di Banyu Biru, mereka beramai-ramai merebutkan itu sama sekali tak aku ketahui. Itu adalah soal mereka. Tetapi mungkin sebelum itu
Tak seorang pun yang mengetahui bahwa kedua pusaka itu berada di tangan Simarodra. Baru setelah kedua pusaka itu lenyap dari tangannya, ia sengaja meniup-niupkan berita bahwa pusaka-pusaka itu berada di Banyu Biru. Itu pun aneh, jawab Palindih. Dengan demikian, ia akan mendapat banyak saingan. Pendapat Palindih itu memang masuk akal. Gajah Sora terdiam untuk beberapa saat, tetapi adalah suatu kenyataan bahwa kedua pusaka itu telah lenyap. Lalu, apakah yang harus dikatakan selain mengatakan apa yang telah terjadi? Apapun yang akan dikatakan, tetapi sudah pasti pada saat itu ia tidak akan dapat menunjukkan keris-keris Kiai Nogososro dan Sabu Inten. Sesaat kemudian Arya Palindih melanjutkan, "Anak Mas, aku memang telah pernah mendengar beberapa di antara nama-nama yang anak Mas sebutkan tadi. Tetapi bagiku adalah sulit untuk dapat membayangkan bahwa kekuatan dari sebuah gerombolan perampok akan dapat menyamai kekuatan Banyu Biru. Bagaimanapun kuatnya Bukel Kaliki dari Gunung Cermai, namun dapatkah ia melawan para pengawal seperti yang anak Mas katakan itu?" Mendengar kata-kata Arya Palindih, kuping Gajah Sora rasa-rasanya seperti terjilat api. Karena itu, segera wajahnya berubah menjadi merah. Tetapi meskipun demikian, ia berkata tenang, "Paman, mungkin Paman tidak percaya, sebab Paman adalah seorang perwira prajurit yang sering bertempur dalam satuan yang besar. Bukankah pertempuran perorangan yang kadang-kadang mempunyai segi-segi yang jauh berbeda? Meskipun aku tahu bahwa secara persorangan pun Paman termasuk seorang yang mumpuni, atau barangkali karena Paman adalah seorang yang maha kuat, sehingga Paman sukar membayangkan kelemahan orang lain." Kata-kata Gajah Sora pun tak kurang tajamnya, sehingga sekali lagi Arya Palindih menggeser duduknya. Tetapi Arya Palindih juga berusaha menahan dirinya, sehingga masih dalam suasana yang baik ia berkata, "Mungkin anak Mas, aku lebih senang mengatur siasat daripada menangani lawan. Juga terhadap orang seperti Bukel Kaliki, Pasing Singan, dan Simarodra dari Lodaya itu, aku akan mempergunakan siasat untuk menjebaknya." Kembali perasaan Gajah Sora seperti tertusuk sembilu. Maka katanya di dalam hati, "Sayang, Paman Palindih belum pernah bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Pasing Singan, Simarodra, Ki Ageng Pandan Alas, atau ayahnya sendiri. Tokoh-tokoh yang lebih percaya pada dirinya sendiri daripada bertempur dalam satuan-satuan yang besar dalam keadaan-keadaan tertentu. Seandainya sekali waktu Arya Palindih dapat berkenalan dengan salah seorang di antara mereka, maka mungkin ia akan berubah pendirian. Sebab mulai dengan penggemblengan diri, Arya Palindih telah berada di dalam lingkungan keprajuritan, sehingga kecuali para pelatih di dalam lingkungannya, ia tidak banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh di luar. Berbeda dengan Gajah Sora dan Maisa Jenar, mereka masuk di dalam lingkungan keprajuritan dengan bekal yang telah cukup. Itulah sebabnya mereka mempunyai kelebihan. Suasana kemudian menjadi tegang, masing-masing berusaha untuk menguasai dirinya dengan baik. Tetapi bagaimanapun mereka telah merasa bahwa keadaan tidak menguntungkan. Arya Palindih datang dengan menjunjung kewajiban, sedang Gajah Sora terpaksa terlibat dalam keadaan yang bertentangan dengan tugas tamu-tamunya. Apalagi ketika Arya Palindih kemudian melanjutkan, "Anak Mas, sebenarnya perkenalkanlah aku menyatakan bahwa yang ketiga kalinya dari keperluanku datang kemari adalah menjunjung perintah Baginda Sultan Demak untuk menerima kembali kedua pusaka istana yang hilang itu, serta ada berasa kami
Baginda mengirimkan berbagai hadiah yang seharusnya aku terimakan kepada anak mas sebagai tanda terima kasih Baginda kepada Kepala Daerah Perdikan Banyu Biru.